Pujian mengatakan bahwa kamu adalah pemimpin atas 237 Summit dan penyembuhan. Jadi selama konferensi Remnant sedunia dijalankan selama 3 hari, kita menyanyikan lagu tema ini. Jadi saya percaya bahwa saudara sudah menikmati penggenapan firman Tuhan terjadi melalui konferensi Remnant sedunia. Jadi memang liriknya itu harus menjadi ukiran dalam hati saudara. Jadi memang pasti banyak masalah terjadi, tetapi jangan lupa bahwa saudara adalah pemimpin atas Summit Penyembuhan dan 237. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Amin. Jadi pada saat ini di ibadah offline di tempat ini kami terbuka untuk para penatua dan juga para diaken dan juga beberapa majelis. Katanya untuk ibadah di tempat kami bisa menerima 90 orang. Jadi kita akan mulai membuka orang-orang yang bisa datang untuk ikut beribadah secara offline. Jadi pada saat saudara datang untuk ibadah offline harus mewakili saudara-saudara yang tidak datang atau yang datang secara online. Jadi harus saudara mengatakan amin dengan suara yang keras supaya saudara yang mengikutinya secara online pun dapat mendengarnya. Jadi tolong kasih salam kepada saudara-saudari yang online dan juga offline. Mari kita menerima anugerah Tuhan yang telah kita dapatkan secara cuma-cuma. Saya akan memberi firman yang berjudul Iman yang dipenuhi rasa syukur. Firman yang kita akan lihat pada hari ini, firman yang diambil dari Matius pasal 26. Dan di sana imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar, mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Jadi mereka lagi merundingkan suatu rencana yang sangat jahat, yaitu konspirasi yang sangat jahat untuk membunuh Yesus. Jadi satu sisi memang terjadi kejadian yang sangat mengerikan dan juga menyeramkan seperti ini, tetapi di satu sisi yang lain ada sebuah kejadian yang sangat indah dan juga yang sangat berarti terjadi. Apa itu? Yaitu seorang perempuan mencurahkan sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal, yang telah dipakai untuk yang telah diurapi di atas kepala Yesus. Dan kejadian ini, kejadian yang sangat monumental, sampai Yesus berkata, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia, perempuan ini. Kalau kita melihat kitab Yohanes yang menceritakan kejadian ini yang sama, ia menjelaskan perempuan ini adalah perempuan yang bernama Maria, yaitu adiknya Lazarus yang pernah dibangkit kembali setelah ia mati karena sakit. Jadi ya Maria ini bukan Maria ibunya Yesus, tapi memang pada saat itu banyak yang memiliki nama Maria, jadi jangan salah paham. Dan kalau kita melihat Maria ini, seorang perempuan yaitu adiknya Lazarus, ia itu memiliki rumah tangga yang tidak memiliki orang tua. Jadi dia hanya tinggal berdua bersama dengan kakak laki-lakinya dia. Jadi Lazarus ini kakak laki-lakinya Maria, mereka hidup hanya berdua saja tanpa orang tua, tetapi tiba-tiba Lazarus ini telah meninggal dunia. Jadi coba kita bayangkan betapa sakit hatinya dan putus asanya
Maria ini. Kalau kita melihat budaya pada saat itu, jadi kita melihat penguburan pada zaman itu, mereka menaruh mayatnya di dalam gua. Jadi di dalam gua itu kita bisa melihat ada mayatnya itu kayak ditaruh di tempat masing-masing. Jadi Lazarus juga sama karena ia telah meninggal dunia dan sudah keempat harinya, sehingga pada saat itu orang-orang bisa mencium bau yang sudah bau busuk karena dia sudah benar-benar meninggal dunia. Tetapi Yesus telah membangkitkan Lazarus itu. Dan Maria ini sangat diberkati melalui mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Sehingga Maria telah mendapatkan merasakan rasa syukur yang sangat luar biasa. Dan pada saat Maria mendengarkan Yesus datang kembali ke daerahnya yang ia tinggali, sehingga ia lagi berusaha apa yang dia bisa kasih kepada Yesus yang telah membuat mujizat kepada ia, sehingga ia bisa memutuskan untuk memberi minyak wangi yang selama ini dia miliki. Kalau kita melihat di daerah Israel pada saat itu tempatnya sangat amat panas, sehingga banyak orang yang berkeringat dan banyak orang yang bisa mencium bau keringatnya. Oleh karena itu, di bidang industri perparfuman itu sangat amat berkembang di tempat itu. Jadi minyak wangi atau parfum itu sangat berkembang pada saat itu. Jadi itu telah dijadikan semacam sebuah harta yang dimiliki oleh orang-orang di tempat tersebut. Dan minyak wangi pada saat itu pastilah penting bagi Maria ini. Tetapi apa yang membuat Maria sangat terharu sehingga ia bisa memberi segalanya yang miliki, yaitu minyak ini kepada Yesus. Jadi orang yang memiliki rasa terharu, rasa bersyukur pada saat melihat Tuhan Allah, mereka adalah orang-orang yang siap untuk bisa memberi segalanya kepada Tuhan Allah. Jadi secara rohani kita bisa menyebut Maria ini seorang perempuan yang penuh dengan anugerah. Karena ia mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa, sehingga ia sangat bersyukur, sehingga dia bisa memberi segalanya all in kepada Yesus. Kalau tidak ada rasa syukur, tidak bisa kita bisa bertumbuh secara rohani. Jadi kehidupan beriman yang penuh dengan rasa syukur itu sangat penting. Kalau orang yang selalu mendapatkan anugerah, ia memikirkan gereja Yewon saja, maksudnya gereja sendiri pun, ia bisa nangis, ia bisa meneteskan air mata, ia bisa terdorong untuk memberi segalanya, untuk melayani. Jadi pada hari ini, hari terakhir Olimpiade Tokyo 2020, jadi banyak sekali cerita-cerita yang sangat terharu. Bukan karena kita telah memenangkan medali, tetapi banyak sekali atlet-atlet dan juga olahragawan yang telah membawa kisah yang sangat luar biasa. Salah satunya itu ceritanya Hwang Sun-woo, yaitu atlet renang. Jadi Hwang Sun-woo ini berhasil memenangkan kompetisi gaya bebas 200 meter. Dan bukan hanya itu, tetapi dia berhasil mencapai babak final untuk pertandingan dalam yaitu sebagai orang Asia pertama kalinya ia berhasil mencapai babak final untuk pertandingan 200 meter dalam 65 tahun. Jadi saudara bisa ketahui bahwa orang-orang Asia bentuk tubuhnya memang berbeda dengan orang-orang dari Barat. Jadi sekali kita tarik tangan untuk meluncur pasti jadi sekali tarik tangan untuk meluncur bagi atlet orang Barat, pasti itu sama dengan 2 kali tarik tangannya untuk meluncur bagi atlet orang Asia.
Jadi dalam kondisi yang seperti ini pun perenang Hwang Sun-woo ini berhasil memenangkan kompetisi dan juga mencetak rekor Asia baru di nomor gaya bebas 100 meter. Dan bukan hanya Hwang Sun-woo saja, dan Hwang Sun-woo ini masih anak SMA. Dan ada juga olahragawan dan atlet yang lain seperti tim voli dan juga tim panahan dan juga tim melompat. Jadi semuanya yang olahragawan itu semua orang-orang muda. Jadi olahragawan muda dari Korea Selatan, mereka menikmati begitu banyak pertandingannya, sehingga kita bisa melihat kisah yang sangat luar biasa. Khususnya tim voli putri Korea. Mereka lolos ke semifinal Olimpiade Tokyo. Tadinya ranking negeri kita, negeri Korea Selatan, ranking kita itu di posisi 13. Padahal kita melakukan pertandingan dengan Turki yang di posisi 4 di dunia. Dan kalau Jepang, dia itu rankingnya 5. Jadi memang kita tidak bisa mengalahkan Turki. Maksudnya Oke, jadi tim voli putri Korea itu mereka telah menang pada saat pertandingan bersama dengan Turki dan juga Jepang, di mana sebagai posisi ranking dunia itu lebih tinggi daripada Korea Selatan. Padahal tim voli Korea itu dulu sempat ada masalah dengan kasus kekerasan di sekolah yang berhubungan dengan beberapa member dalam tim voli nasional. Jadi kita bisa melihat mereka itu sebenarnya dalam kondisi yang tidak mungkin dapat menang. Tetapi mereka telah mendapatkan meraih kemenangan. Ya, walaupun ini tidak ada hubungannya dengan medali atau tidak, tetapi kita bisa melihat betapa orang-orang Korea itu terharu melihat olahragawan atlet yang membawa nama Korea Selatan ini bisa dikenal sebagai olahragawan atau atlet yang bisa membuat sebuah mujizat. Jadi pada saat kita melihat para atlet mereka berusaha sepenuh tenaganya mereka, kita terharu melihatnya, kita bersyukur melihatnya. Apalagi kita sebagai anak Tuhan harus penuh dengan rasa syukur dan penuh dengan rasa terharu pada saat kita melakukan pelayanannya juga. Jadi dalam melakukan hal apapun, kita harus menjalankannya dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan rasa terharu. Jadi kalau hari ini di setiap departemen Remnon, mereka mengadakan festival, acara untuk internship, untuk magang. Jadi untuk melakukan acara ini pun harus dijalankan dengan hati yang sangat terharu, yang siap dipakai oleh Tuhan. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya seluruh jemaat gereja Yewon dapat menjalankan kehidupan beriman yang dapat mengalami pertumbuhan rohani dengan rasa terharu. Subjudul pertama adalah kehidupan beriman yang dipimpin oleh rasa syukur. Saya akan membacakannya ayat 6 dan 7. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan.
Jadi Betania itu daerah di mana Yesus melakukan pelayanan sebelumnya dan suka untuk beristirahat di tempat itu, dan itu adalah tempat di mana ada Lazarus bersama dengan kakak-kakaknya, dan juga ada rumahnya Simon yang memiliki penyakit kusta. Dan kalau kita melihat di Markus pasal 14 dan juga Yohanes 12, kita bisa melihat Simon yang telah mendapatkan penyembuhan dari penyakit kusta ini, dia sangat berterima kasih kepada Yesus yang telah menyembuhkannya, sehingga ia mengadakan pesta perjamuan dengan mengundang Yesus. Pada saat Yesus datang ke daerah Betania. Dan pada saat itu bersama dengan Maria, Marta, dan Lazarus. Dan pada saat itu Maria telah membawa buli-buli pualam ini. Dan ia telah curahkan itu ke atas kepalanya Yesus yang sedang duduk makan. Kita melihat dari Yohanes pasal 12, di sana berkata bahwa jadi buli-buli pualam berisi minyak wangi yang dibawa oleh Maria ini, harganya 300 dinar. Dan pada saat itu, 1 dinar itu seharga dengan gaji per hari yang dapat diterima oleh seorang muda atau seorang mudi. Jadi 300 dinar itu seharga hasil kerja yang dilakukan selama 300 hari tanpa ada pengeluaran. Oleh karena itu orang-orang Yahudi, perempuan-perempuan Yahudi, mereka mengumpulkan uang atau mereka mempersiapkan buli-buli pualam berisi minyak wangi ini untuk dipakai pada saat mereka menikah. Jadi kalau kita hitung-hitung, 300 dinar ini, maksudnya yang 1 buli-buli pualam yang dipakai oleh Maria ini mungkin sekitar 300 juta. Tetapi ia memakai itu untuk dicurahkan ke atas kepalanya Yesus. Jadi pengorbanan ini, mengapa ia lakukan? Karena ia mendapatkan rasa terharu. Karena ia memiliki rasa bersyukur atas apa yang dilakukan oleh Yesus. Gereja Yewon juga kita memiliki beberapa jemaat dan juga beberapa penatua yang begitu semangat untuk membantu gereja Yewon pada saat pembangunan gereja kita. Dan pada saat itu ada seorang penatua yang penatua Ko namanya. Penatua ini yang telah dinobatkan sebagai leader dari tim untuk pembangunan gedung gereja. Jadi penatua Go ini yang menjadi pemimpinnya untuk membangun gedung gereja. Dan pada saat itu kita membangun gedung gereja ini, kita membutuhkan uang untuk kontrak. Dan pada saat itu penatua menjual segalanya yang ia miliki. Jadi ia keluar dari kantor dan juga ia menjual rumahnya, dan saya juga menjual rumah pada saat itu, dan kita kumpulkan uang-uang itu dan kita pakai uang itu sebagai uang DP pada saat kita membangun gedung gereja. Dan pada saat itu kita hitung uang
yang penatua itu kumpulkan itu sekitar 2M. Dan waktu itu saya bertanya kepada penatua, kenapa penatua tidak tetap bergereja di tempat ini? Lalu penatua itu bilang, saya tidak boleh berada di gereja Yewon, saya harus pindah tempat. Jadi penatua itu pindah ke Amerika Serikat, padahal waktu itu dia tidak memiliki apa-apa. Kalau misalkan penatua yang lain bisa saja dia itu tetap berada di gereja Yewon, pasti ya mungkin ada juga beberapa orang yang kayak minta untuk dihargai apa yang telah ia lakukan untuk gereja Yewon. Jadi bukan hanya penatuaku ini saja, tetapi banyak sekali jemaat-jemaat yang memberi persembahan dan juga memberi pengorbanan, pokoknya mengabdi dalam berbagai macam bentuk, tetapi mereka tidak mau itu dinyatakan di mata orang lain. Jadi mereka begitu berusaha untuk memberi segalanya. Saya melihatnya itu sangat terharu, melihat mereka, mengingat mereka, dan mendoakan mereka saja bisa meneteskan air mata. Jadi bukan hanya penatuaku ini, tetapi banyak sekali penatua dan majelis yang lain. Jadi kami percaya bahwa karena berkat majelis dan juga penatua yang memiliki hati seperti ini, gereja Yewon dipakai sebagai platform untuk menginjil 237 negara. Jadi pada saat kita tepuk tangan dan memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, pada saat kita melihat ada pengorbanan yang dilakukan oleh anak Tuhan untuk pelayanan, tetapi apa yang dilakukan pada saat seorang perempuan ini, Maria ini, memberi minyak ini kepada Yesus, mereka semuanya marah-marah. Dan mereka mengatakan, untuk apa pemborosan ini? Dan apa yang dikatakan oleh Yudas Iskariot, dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Jadi mungkin dari sini kita bisa melihat itu masuk akal apa yang dikatakan oleh Yudas Iskariot, dan dia kelihatannya sangat peduli dengan orang-orang miskin. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot adalah dia malah menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Jadi kelihatannya dia memperhatikan orang-orang miskin, tetapi itu adalah sebuah berpura-pura. Karena sampai sekarang banyak sekali orang yang mengkritik orang lain dengan sebutan keadilan. Mereka bilangnya untuk keadilan, tetapi sebenarnya mereka mengkritik orang lain. Saudara harus mengetahui bahwa pada saat saudara mau menilai orang lain, mau mengkritik orang lain, apa pikiran pertama yang saudara miliki? Pertama, saudara melihat orang lain itu dengan pandangan yang sangat negatif. Tapi bagaimana caranya orang yang melihat orang lain itu secara positif tapi bisa mengkritik? Jadi pada saat mengkritik, mungkin kelihatannya orang itu sangat pintar dan sangat teliti, orangnya sangat kelihatannya pintar dan mengetahui apa masalahnya, tetapi mengkritik itu sama seperti apa yang sudah ditipu oleh setan, karena itu adalah hasil dari ketidakpercayaan. Karena mengkritik itu bukan menghidupkan orang lain, tetapi membunuh orang lain. Jadi kita harus bersatu, oneness. Kalau kita melihat ayat 10, di sana kita bisa melihat, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini, sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Jadi kita bisa melihat orang-orang itu, murid-murid itu, mengkritik perempuan ini sampai mereka menyusahkan perempuan ini.
Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus, katanya itu bukan suatu hal yang layak untuk dikritik, tetapi itu adalah perbuatan yang baik pada Tuhan Yesus. Itu yang ditegaskan oleh Yesus. Kita bisa melihat ada perbedaan bagi perbedaan di antara perbedaan di antara Maria bersama dengan murid-murid Yesus. Jadi kalau Maria bagaimana? Maria memberi segalanya kepada Tuhan Yesus karena ia telah mendapatkan rasa bersyukur, karena dia menerima rasa terharu. Jadi gereja Yewon pun, jemaat gereja Yewon pun harus bisa mengetahuinya. Apa yang dilakukan oleh Maria itu bukan karena untuk berpura-pura, tetapi karena ia saking merasa bersyukur dan merasa dihargai dan merasa terharu. Jadi kita bisa melihat kalau misalkan murid-murid Yesus yang lainnya itu tidak memiliki rasa terharu. Jadi Maria juga sama. Kita semua mengetahui cerita Maria dan Marta pada saat Yesus memberi firman. Marta yang begitu sibuk untuk mempersiapkan makanannya, ia tidak mendengarkan firman Yesus, tetapi Maria, ia tetap duduk untuk fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi Maria yang sudah mendapatkan anugerah melalui firman-Nya, ia ingin menunjukkan rasa bersyukur, rasa terharu kepada Yesusnya. Mungkin dari pandangan orang lain, memakai minyak wangi ini kelihatannya sangat minyak wangi ini kelihatannya terlalu gampang untuk terlalu memboros. Tetapi bagi Maria itu bukannya sebuah pemborosan, tetapi ia telah mendapatkan anugerah di mana ia bisa memakai apa yang dia miliki itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau murid-muridnya Yesus pada saat itu, mereka selalu bersama dengan Yesus. Mereka selalu mendapatkan firman-firman dari Yesus. Mereka hidup bersama dengan Yesus. Dan melihat mujizat-mujizat Yesusnya itu dengan mata mereka sendiri. Menyembuhkan orang-orang sakit dan juga membangkitkan orang-orang yang sudah mati seperti Lazarus. Jadi murid-murid Yesus ini selalu mendengarkan firman dari Yesus, tetapi bagi mereka tidak ada rasa syukur. Jadi tidak ada rasa terharu. Mereka hidupnya seperti itu. Jadi tidak ada rasa terharu atau tidak ada rasa bersyukur. Terus apa yang terjadi? Mereka akan memiliki pandangan yang sangat negatif. Kenapa gereja kayak gitu? Kenapa pendeta bisa seperti itu? Kenapa diaken itu bisa seperti itu? Jadi mereka tidak mendapatkan anugerah. Pandangan negatif itu. Jadi setiap kali ada masalah, ia terus jatuh. Dia terus terjebak dalam masalah. Dan karena tidak ada standar bagi mereka, karena tidak ada patokan untuk menilai sesuatu, jadi mereka menilainya dengan patokannya mereka sendiri. Jadi tergantung seberapa banyak anugerah yang dia dapatkan, ia pasti mengeluarkan itu dari mulut-mulutnya dia. Jadi orang yang sudah mendapatkan anugerah dan orang yang tidak mendapatkan anugerah pastilah berbeda. Apakah saudara tahu yang namanya 풍전 등화 itu adalah bahasa kiasan dalam bahasa Korea. Jadi ungkapan yang berarti lampu di depan angin bermakna ungkapan yang berarti lampu di depan angin. Itu artinya sesuatu atau seseorang berhadapan dengan situasi yang sangat berbahaya. Jadi bisa saja api itu mati kapan saja.
Jadi bagi orang yang tidak memiliki anugerah, ia bisa hilang kapan saja. Dia bisa jatuh dalam dia bisa jatuh kapan saja. Jadi orang yang langsung menghilang di gereja, jadi orang-orang yang memberi alasan-alasan dan tiba-tiba menghilang, itu biasanya orang-orang yang tidak memiliki anugerah. Dan sekali dia mendapatkan berkat, dia sekali mendapatkan uang banyak, dia langsung pindah ke daerah yang lebih mahal dan tidak gereja lagi. Ya, karena dia tidak memiliki anugerah. Jadi sangat gampang kita bisa melihatnya. Apakah ia sudah mendapatkan anugerah atau tidak? Ya, banyak sekali alasannya. Ya, pasti banyak sekali alasannya bagi mereka. Saya tuh harus pindah rumah karena studi anak-anak saya, karena bisnis saya. Tetapi mereka makin jauh dari gereja. Jadi sebenarnya prioritasnya yang mana duluan? Dalam keadaan rohani kita atau keadaan studi anak-anak kita? Jadi seperti ungkapan yang tadi, lampu di depan angin, kalau kita tidak memiliki anugerah, ya kita seperti lampu di depan angin. Kalau saudara tidak boleh tergoyah, saya berdoa supaya saudara bisa memiliki orang yang memiliki iman yang tidak gampang tergoyah. Hanya keunikan dan penciptaan ulang. Kalau saudara berada di dalam anugerah Tuhan, apa yang terjadi? Itu seperti sebuah pohon yang tertanam di dekat sungai. Jadi pohon yang pohon yang tertanam di dekat sungai itu tidak akan pernah kering. Tidak ada yang namanya capek, tidak ada yang namanya lelah, letih lesu, karena ia mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus. Jadi maksudnya bagaimana? Ia tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keharuan. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa mendapatkan kehidupan beriman yang dipimpin oleh anugerah. Subjudul kedua adalah kehidupan beriman yang menangkap kesempatan. Ayat 11 dan 12. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Jadi di sini Yesus memberi arti yang sangat dalam, arti rohani yang sangat penting atas kejadian yang dilakukan oleh perempuan ini. Jadi yang pencurian minyak itu. Jadi alasan Yesus datang ke dunia ini bukannya untuk membuat mujizat-mujizat atau menyatakan tanda-tanda. Tetapi murid-muridnya Yesus, mereka hanya melihat apa yang terlihat di mata. Sampai saat ini pun banyak orang yang salah paham dalam hal ini. Jadi banyak sekali orang kehilangan intisari dari Kristen. Mereka hanya fokus kepada kebaikan dan bakti sosial dan juga keselamatan. Ya memang mereka itu benar, tapi mereka menganggap itu adalah prioritas satu-satunya. Jadi mereka melihat Injil ini hanya sekedar sebagai agama. Kita tidak boleh tertipu. Jadi semua gereja pada tertipu. Mereka dipakai untuk tipuan setan, tipu muslihatnya setan. Jadi mereka sedang tutup pintu. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk menyelesaikan 12 masalah rohani melalui yang telah dimiliki oleh manusia karena Kejadian pasal 3. Jadi untuk menyelamatkan manusia ini hanya melalui Yesus Kristus dan hanya melalui penyaliban dan juga kebangkitan.
Di sini kita bisa melihat Yesus ini sebentar lagi, beberapa hari lagi, ia akan disalib. Jadi Yesus sudah bercerita kepada murid-muridnya, kepada orang-orang bahwa sebentar lagi aku akan 2 hari lagi aku akan disalib, tetapi murid-muridnya Tuhan tidak peduli. Mereka tidak ada perhatian pada itu. Karena mereka memiliki motif masing-masing. Pikiran mereka dan perhitungan mereka, mereka lebih fokus kepada apa yang mereka, tujuannya mereka untuk mengikuti Yesus. Jadi Yesus memberi arti yang sangat dalam atas apa yang dilakukan oleh perempuan itu, karena itu adalah persiapan dari penyaliban yang akan dilakukan oleh Yesus. Jadi saya berharap apa yang saudara korbankan, apa yang saudara lakukan pada saat ini di gereja pun, saudara bisa dipakai untuk persiapan yang sangat penting. Kalau misalkan saudara melakukan pelayanan karena orang lain, karena manusia, karena gengsi, dan karena terpaksa, bisa saja saudara letih lesu dan merasa capek melakukannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira, mereka bermimpi mereka berjanji di depan Tuhan, mereka akan memberi segalanya, tetapi mereka tidak memberi segalanya. Mereka hanya memberi setengah kepada Tuhan Allah. Jadi mereka membawa motif mereka sendiri. Jadi pengorbanan kita itu selalu harus berhubungan dengan penyelamatan. Dan kita bisa melihat kalau misalkan Maria tidak mengurapi minyak itu kepada Yesus pada saat itu, tidak akan ada lagi kesempatan bagi dia untuk bisa mengurapi minyak. Jadi Maria mengetahui kesempatan satu-satunya yang dimana dia bisa mengurapi minyak itu kepada Tuhan Allah. Jadi pada saat kita mau mengorbankan sesuatu kepada Tuhan Allah, pada saat kita mau melayani Tuhan, bukannya kapan saja kita bisa lakukannya. Tuhan harus memberi kesempatan kepada kita, baru kita bisa melakukannya. Jadi seperti firman minggu lalu, talenta. Pada saat kita masih memiliki talenta, itu adalah kesempatan. Itulah kesempatan di mana apa yang kita lakukan itu bisa dimonumenkan selama-lamanya. Kalau milik kita sudah selesai, ya akan busuk dan akan berbau. Tetapi apa yang kita tinggalkan di dunia ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan akan bersifat selamanya. Jadi kesempatan itu dalam bahasa Inggris itu disebut opportunity. Opportunity itu diambil dari bahasa Latin yaitu opportu, yang memiliki arti di mana sebelum ada pelabuhan, ada perahu-perahu yang lagi sedang menunggu di mana air itu di mana pasang surut terjadi, dan pada saat pasang surut terjadi, mereka bisa membawa perahu mereka di dekat daratan. Jadi maksudnya bagaimana? Sekali ada jadwal pasang surut, perahu itu harus memakai kesempatan itu untuk menaruh perahunya di dekat daratan. Jadi maksudnya bagaimana? Jadwal itu sudah ditentukan. Dan kesempatan ini tidak akan menunggu kita. Jadi pada saat pekerjaan ini diberikan kepada kita, kita langsung lakukannya itu. Jadi pada saat saudara dititipkan pelayanan Tuhan,
Jangan hitung-hitung, langsung setia saja, langsung totalitas memberi segalanya kepada Tuhan. Jangan berharap segalanya. Kan saya juga pernah berpengalaman. Tidak ada motif yang lain, hanya untuk gereja. Jadi saya memberi segalanya. Pada saat saya memberi segalanya, Tuhan memberkati supaya kita bisa lebih all in. Maksudnya bisa memberi segalanya dengan lebih gampang. Jadi pada saat aku terharu karena anugerah ini dan memberi segalanya kepada Tuhan Allah, Tuhan sendiri yang mencukupkan segalanya dan melebih-lebihkan. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menikmati berkat ini. Kesimpulannya adalah ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi Maria yang telah melakukan pengurapan minyak kepada Yesus Kristus, ia telah mendapatkan berkat yang luar biasa. Apa itu? Apa yang dia lakukan itu didengarkan oleh semua orang di dunia. Jadi, saudara juga telah diberi kesempatan untuk diberi segalanya kepada Tuhan Allah, untuk melakukan pelayanan Tuhan. Apalagi kita sedang menjalankan pembangunan gedung gereja dan juga pembangunan gedung 237. Jadi ini saatnya saudara nantang diri. Jadi sekali saudara sudah mengambil keputusan untuk memberi persembahan, cobalah saudara ngalamin sendiri. Dan tahun depan kita akan menghadapi sudah 35 tahun hari ulang tahun Gereja Yewon. Dan karena kita sudah melunasi gedung gereja Yewon, jadi kita akan siap untuk memakai persembahan kita untuk penginjilan misi. Jadi saudara sendiri adalah gereja. Melalui saudara, Tuhan yang akan memakai 237 negara. Jadi aku sendiri adalah platform. Aku sendiri adalah landasannya. Ingat itu. Jadi janganlah saudara menjadi orang yang hanya melihat-lihat. Jangan menjadi figuran, tetapi saudara harus menjadi tokoh utama yang dipakai oleh Tuhan Allah. Jadi pada saat ini pun kita terus memperluaskan daerah pelayanan melalui gereja-gereja cabang di berbagai macam negara. Jadi kita melakukan, jadi setiap hari Rabu dan setiap hari Jumat kita mengadakan pelatihan khusus untuk RTS, yaitu Remnant Theologia Training Seminar untuk dan Remnant Theologia Seminar. Jadi melalui online kita sedang menjalankan seminar itu dan juga program itu secara online supaya kita bisa membangun murid-murid yang ada di tempat itu bisa dibangunkan supaya mereka membuat sistem untuk menyelamatkan negara mereka. Jadi kita akan benar-benar bersiap-siap untuk membantu gereja cabang kita di luar Korea. Jadi secara teliti dan juga secara strategi kita akan membantu mereka. Jadi sekarang kita mulainya dari Filipina, Palawan, dan untuk kedepannya itu kita akan memperluaskan satu persatu. Jadi secara konkret, saudara harus dipimpin oleh Tuhan Allah.
dan harus mengakui iman saudara. Jadi seluruh jemaat gereja Yewon yang siap untuk dipakai oleh Tuhan, jangan berdoalah untuk hal ini supaya saudara bisa dipakai sebagai tokoh utama yang yang bisa menjangkau 237 negara dengan rasa bersyukur dan juga rasa terharu. Karena Tuhan itu selalu memakai orang yang bodoh, orang yang kecil, orang yang lemah. Jadi yang paling penting adalah iman kita. Bukalah mulutmu besar-besar, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Jadi kita tinggal memiliki iman saja. Tuhan akan memberi jawabannya. Jadi tinggal mengakui saja. Jadi mulut iman dan mulut doa, itu yang saudara harus dibukakan dengan lebar-lebar. Jadi saudara harus dipakai oleh Tuhan dengan rasa yang selalu bersyukur atas anugerah itu. Pasti memiliki kesamaan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen yang selama ini dipakai oleh Tuhan. Mereka tuh selalu dipenuhi oleh rasa bersyukur, dengan rasa beranugerah. Pada saat itu mereka bisa memberi segalanya untuk gereja. Dan pada saat itu mereka bisa memberi segalanya, all in, kepada gereja. Jadi gereja yang paling kuat adalah gereja di mana jemaat-jemaatnya memiliki rasa bersyukur dan rasa yang selalu memiliki anugerah kepada Tuhan Allah. Jadi saya selalu bersyukur melihat gereja kami yang selalu bersyukur dalam segala hal dan bisa memberi segalanya kepada gereja. Bukan hanya penatua, diaken, majelis, muda-mudi, anak-anak remnant. Saya selalu membanggakan gereja saya kepada orang lain. Coba saudara bertemu dengan begitu banyak jemaat di gereja Yewon. Saya sangat bangga karena mereka sangat dipakai oleh Tuhan sesuai dengan Alkitab. Amin. Jadi saudara, nikmatilah kehidupan beriman yang penuh dengan rasa bersyukur dan terharu. Dan saya berdoa untuk seluruh jemaat gereja Yewon bisa dipakai oleh Tuhan untuk dipakai dalam penginjilan ke seluruh dunia, dan apa yang dilakukan itu dapat dimonumenkan dan bisa memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, seluruh jemaat gereja Yewon, tolong berkatilah mereka supaya setiap kali mereka mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan, mereka bisa menjalankan kehidupan beriman. Jadi pada saat mereka mendengarkan firman itu, bukannya mereka memakai pikiran aku, pengalaman aku, dan pendapat aku, tetapi mereka hanya fokus kepada firman Tuhan. Dan pada saat mereka diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, biarlah mereka bisa melihat kesempatan tersebut dengan mata rohani dan bisa mendapatkan hikmat dari itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.